Oke, perkenalkan dulu. Nama saya adalah Stephanie Wongkar. Saya sehari-harinya adalah ibu dari 2 orang anak, bertugas menjaga anak-anak. Lalu saya juga seorang master trainer, master practitioner, nggak boleh ngomong master trainer ya, sorry. Master practitioner of NLP Indonesia Certification by Dr. Richard Bandler. Juga saya Coaching Indonesia Certification dan Train for Trainer Certification. Nah, saya sedikit mau bertanya dulu sama teman-teman. Jadi siapa teman-teman di sini yang contoh sorenya bertekad, aku mau tidur cepat malam ini, terus tiba-tiba malamnya berakhir dengan bergadang nonton Netflix. Nah, boleh ketik di chat, saya. Gitu. Atau bisa juga siangnya itu banyak banget kerjaan. Oh iya, banyak loh yang temenin saya. Ya banyak saya juga sama. Terus misalkan siangnya ini banyak banget kerjaan numpuk, tapi rasanya nggak mood kerja, malahan berakhir dengan scrolling handphone, cari berita gosip artis. Atau juga bilang, aku malam ini mau skip makan malam karena aku mau kurus. Tapi malam-malamnya ngais-ngais, korek-korek, cariin keripik, makan keripik. Nah, siapa yang seperti itu? Boleh ngomong saya. Sama, saya juga seperti itu. Jadi kita sama ya teman-teman. Nah teman-teman dalam hidupnya pasti pernah dong satu kali tuh mikir, kalau pas ngeliat orang sukses, itu orang kenapa ya bisa sukses banget? Apa sih sebenarnya rahasianya mereka sampai mereka tuh bisa sesukses itu? Kok apakah ada warisan gen hebat ya dalam hidupnya mereka, dalam dirinya mereka tuh badannya yang udah diwarisin dari orang tuanya sampai mereka tuh gampang banget berhasil. Mau apa aja mereka bisa mewujudkan. Atau jangan-jangan itu takdir ya, udah ditakdirkan untuk sukses. Nah, kalau teman-teman yang berpikir kalau orang sukses itu memang sudah takdirnya, udah dari sananya, jadi kita mau berusaha sekeras apapun kalau misalkan memang bukan takdirnya kita, itu sia-sia. Sebenarnya inilah pola pikir yang saya juga alami. Saya juga sama dulu berpikir seperti itu. Pola pikir ini disebut dengan fixed mindset. Yaitu saya mempercayai kalau misalkan saya berusaha sekeras apapun, saya nggak akan pernah bisa berhasil. Karena saya nggak mewarisi gen hebat itu. Saya nggak mewarisi gen keberhasilan tersebut. Jadi itu saya sangat iri sama orang-orang yang saya anggap beruntung sejak lahir. Jadi orang-orang beruntung yang terlahir dengan karunia sales yang hebat, punya aura yang karismatik, terus bisa jadi pemimpin, cantik, pintar membawa diri, dan lain-lain, daftarnya bertambah terus. Nah, karena saya merasa sudah dari sananya saya terlahir biasa-biasa aja, nggak akan mampu untuk mencapai yang orang lain miliki, bahkan saya berpikir, buat apa sih saya susah-susah usaha, orang saya juga nggak akan mencapai tingkat kesuksesan seperti yang mereka punya, gitu. Jadi saya nggak punya cukup kapasitas dan ilmu. Nah, bertahun-tahun saya berpikir seperti itu, sampai saya akhirnya satu waktu belajar tentang ilmu baru yang membuka wawasan saya. Jadi ternyata bahwa ada jalan lain loh dari yang saya jalani saat ini. Bahwa ilmu ini adalah ilmu tentang mindset, bahwa mindset itu bisa dirubah, bahwa kita bisa mengubah diri kita menjadi apapun yang kita mau. Saya bisa setel seperti apapun maunya saya. Nah, kalau saya belum kenal ilmu ini, saya jamin hari ini saya tidak akan di sini untuk sharing dengan teman-teman. Saya nggak akan berani, karena saya bertahun-tahun lalu memegang suatu mindset kalau saya adalah orang yang introvert. Ngomong di depan 10 orang aja saya bisa tergagap-gagap, apalagi ngomong di depan teman-teman banyak gini. Nah, tapi karena saya sudah belajar bahwa mindset itu bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita, asalkan kita mau berusaha dengan keras, dengan konsisten, saya jadi bisa di sini hari ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bertanya, kira-kira Stephanie itu percaya yang mana, fixed mindset atau growth mindset? Sudah pasti jawabannya 1000% saya percaya dengan growth mindset. Nah, sesuai dengan tema hari ini, judulnya adalah I am the expert coach of myself, di mana saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman, gimana sih cara kita menata tindakan kita secara sadar, agar kita bisa mencapai goal kita dengan baik. Goal apapun yang kita inginkan. Teman-teman mau goal mau memperbaiki hubungan, meningkat hubungan dengan keluarga, dengan pasangan, percintaan, dengan Tuhan, dengan anak-anak,
karir, keuangan, itu teman-teman bisa pakai ilmu ini. Nah, jadi di dalam NLP ini ada istilah namanya neuroplasticity, yaitu bagian di dalam otak kita yang akan berkembang kalau kita latih secara terus-menerus. Bagaikan menarik karet, begitulah kurang lebih gambaran bagaimana otak kita bisa ditarik ke arah manapun yang kita mau. Artinya kemampuan kita bisa berkembang asalkan kita konsisten melatih diri. Sama seperti binaraga melatih otot tubuh, maka ototnya akan semakin kuat. Pelari melatih stamina-nya berlari terus-menerus, mempunyai ketahanan dan endurance yang tinggi. Juga penari yang sering berlatih, tubuhnya akan semakin lentur. Demikian juga otak kita, kalau semakin sering dilatih, maka syaraf-syarafnya akan semakin kuat. Nah, otak manusia itu bekerja dengan dua sistem di dalam kepalanya. Sistem 2 yaitu pikiran sadar, dan sistem 1 itu pikiran tidak sadar, yang kita sebut tidak sadar atau bawah sadar. Nah, sistem 2 ini adalah bagian otak yang memerlukan kerja keras. Jadi setiap kali kita mau belajar hal baru, sistem 2 ini yang akan terus bekerja. Semakin banyak kita berlatih sampai kita terbiasa. Yang tadinya kita tuh melakukan sesuatu harus mikir dulu, pelan, lelet, akhirnya tidak lagi. Dan kita sudah masuk ke dalam tahap terbiasa atau menjadi habit, kebiasaan. Nah, ini tersimpan di sistem 1. Sebagai contoh, saya pakai ilustrasi orang yang menyetir mobil ya. Jadi siapa teman-teman di sini yang bisa menyetir mobil? Nah, kalau ingat-ingat deh teman-teman, pertama kali waktu bisa nyetir mobil tuh gimana rasanya? Tolong di sharing dengan saya, di chat, gimana sih rasanya waktu pertama kali nyetir mobil itu? Nah, kalau saya waktu pertama kali nyetir mobil itu, saya ngerasain bener-bener deg-degan bukan main. Pertama kali punya SIM, saya tuh nggak bisa parkir paralel sama sekali. Jadi, mau nyetir mobil aja, itu saya sebelum nyetir mobil, sebelum starter mobil, saya mesti berdoa dulu. Tangan sama kaki tuh bener-bener dingin banget. Nah, kalau teman-teman gimana tuh? Wah, deg-degan, takut nabrak. Tangan adem sama saya ya, takut nabrak, nggak bisa parkir, benar nggak bisa parkir. Saya juga bahagia tapi deg-degan, keringat dingin, grogi, injek rem bilang udah injek gas, ya betul, sama seperti saya. Nah, tapi teman-teman ingat-ingat lagi, setelah berbulan-bulan kita terus-menerus memaksa diri kita berlatih menyetir mobil, melancarkan kemampuan kita, akhirnya jadi terbiasa juga. Sampai ada satu waktu tiba-tiba kita sadar, kok kita nggak lagi takut ya? Kok kita mulus aja di jalanan ya, mau masuk tol kayak mau ada mobil jalan kecil kayak mepet, macet, nggak ada masalah lagi untuk kita. Nah, saat itulah sebenarnya kegiatan menyetir tidak ada lagi di sistem 2, melainkan sudah pindah ke sistem 1 dan menjadi kebiasaan atau habit. Ketika kegiatan itu kita sudah lakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan, menjadi habit, motivasi sudah tidak perlu lagi, sudah tidak dibutuhkan. Tidak ada ibu-ibu yang setiap hari masak untuk anaknya itu perlu dimotivasi lagi. Ayo kamu bisa bangun pagi, kamu pasti bisa masak. Nggak perlu, karena memang dia sudah bisa masak. Dan tidak ada satupun dari kita yang perlu dimotivasi untuk scrolling handphone. Karena kita sudah terbiasa untuk melakukannya, kan? Nah, ada satu cerita di dalam bukunya Charles Duhigg, yaitu The Power of Habit, yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar, tapi aku mau sharing ulang di sini karena aku suka banget sama ceritanya. Jadi cerita ini adalah seorang wanita bernama Lisa Allen. Bukan Bu Lisa ya, Bu Lisa yang ini mah baik, hebat. Jadi Lisa Allen ini, waktu itu Lisa Allen berumur 20 tahunan. Dia adalah seorang perokok dan peminum sejak umur 16 tahun. Dan dia juga obesitas, dia tukang gonta-ganti pekerjaan, dan satu hari, dan dia berhutang $10.000 dengan oleh debt collector. Jadi, satu waktu dia diceraikan oleh suaminya karena ada wanita lain. Nah, hal itu membuat dia benar-benar terpuruk dan mengambil keputusan impulsif untuk pergi ke Mesir dengan kartu kredit terakhirnya yang belum over limit itu. Nah, hari pertamanya di Kairo, dia bangun di hotel masih setengah sadar karena jet lag. Lalu dia menangis meraung-raung karena memikirkan udah nggak punya suami lagi, pulang dari Mesir nggak punya kerjaan, dan dia nggak punya satu tujuan hidup dan sesuatu dalam diri dia yang bisa dia kontrol.
akhirnya setelah menangis itu dia mandi, lalu dia mencari taksi pergi jalan-jalan. Pada saat dia jalan-jalan dan melihat piramida, tiba-tiba dia memikirkan kalau ada sesuatu dalam hidupnya yang harus dia kontrol. Dan dia tiba-tiba berjanji, aku tahun depan mau lihat piramida itu lagi. Yang pas dia lagi lihat piramida, dia bilang, aku mau lihat piramida itu lagi. Nah, dia akhirnya mencapai suatu keputusan untuk mengontrol hidup dia. Yang pertama kali harus dilakukan adalah dia berhenti merokok. Saat ini Lisa nggak sadar kalau misalkan keputusannya untuk berhenti merokok itu membawa dampak yang sangat besar dalam keseluruhan hidupnya. Jadi hanya cukup butuh satu habit yang dirubah, ternyata memicu rangkaian perubahan-perubahan lain. Seperti Bapak Rohani saya pernah berkata, kalau puasa itu mengontrol satu sisi di dalam diri kita, yang jika kita berhasil melakukannya dengan baik, dengan sempurna, sukses, kita akan merasa lebih mampu mengendalikan diri kita sendiri. Demikian pula dengan si Lisa Ellen ini. Akhirnya dari satu keputusan kecil untuk berhenti merokok, Lisa berani untuk membuat keputusan-keputusan lain dalam hidupnya, untuk menciptakan kebiasaan baru. Karena dia menggantikan merokoknya ini dengan lari setiap pagi. Dari situ, gara-gara lari setiap pagi itu, akhirnya mengubah kebiasaan makannya, tidurnya, menabung, menyusun jadwal, sampai merencanakan masa depan dia. Dan sewaktu para ilmuwan mengkaji gambar otaknya Lisa, mereka menemukan bahwa ada syaraf-syaraf kebiasaan lama dia yang masih berdenyut-denyut, tapi sedang ditimpa oleh kebiasaan-kebiasaan barunya dia. Jadi impuls lama masih ada, tapi karena dia kuat, ditahanlah dengan habit-habit yang barunya, impuls-impuls baru. Nah, makanya itu sampai umur 34 akhirnya Lisa tuh berhasil mencapai kesuksesan. Dia tuh akhirnya bebas hutang, turun banyak berat badan puluhan kilo, terus dia ambil kuliah S2 lagi, dan semua dia lakukan dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Hebat ya. Nah, menurut William James, seorang filsuf dan psikolog, seluruh hidup kita sejauh memiliki bentuk yang pasti hanyalah sekumpulan kebiasaan. Jika benar seperti itu, ada baiknya kita itu memilih kebiasaan-kebiasaan yang memang lebih berguna untuk kita, kan? Nah, pertanyaannya, kapan sih sebenarnya kita butuh kebiasaan baru, kita butuh habit baru? Jawabannya adalah ketika kita merasa tidak puas dengan keadaan kita merasa ada suatu kegiatan yang tidak berguna yang sedang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang harus teman-teman ketahui, tidak ada kegiatan yang baik atau buruk, jelek atau bagus. Yang ada adalah kegiatan yang berguna atau tidak berguna. Contohnya begini, kalau misalkan teman-teman bilang, scrolling untuk cari berita gosip artis itu berguna atau tidak berguna, baik atau buruk. Nah, itu tergantung siapa yang menjalani sebenarnya. Kita nggak bisa bilang, oh jelek, oh bagus, gitu. Tergantung siapa yang menjalani. Jika kita sibuk baca gosip artis sampai kita lupa ngurus anak, lupa ngurus rumah, itu bisa jadi tidak berguna. Tapi kalau misalkan kita adalah seorang wartawan gosip, scrolling berita artis, berita gosip berarti sangat dibutuhkan, kan? Dia butuh untuk menambah informasi dia sesuai dengan bidang pekerjaan dia, kan? Menambah wawasan dia. Terus dia bisa belajar gimana sih caranya wartawan lain itu membawakan beritanya, bagaimana cara mereka merangkai kata-kata. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman yang saat ini merasa ada sesuatu yang perlu saya rubah loh dalam hidup saya. Saya perlu kegiatan yang baru, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Mulai dari memikirkan, mengatakan pada diri sendiri, saya butuh habit baru. Dan inilah sebenarnya langkah-langkah untuk membentuk habit yang baru. Yang ke-1 adalah kita menuliskan prioritas. Jadi teman-teman sekarang boleh ambil kertas, lalu tulis di kertas daftar listnya. Boleh ditulis sambil ditulis, nggak apa-apa. Jadi kita susun ke bawah ya. Tulis kesehatan, keluarga, keuangan, karir, bisnis, apapun itu, spiritual, teman-teman tulisin ke bawah. Lalu beri nilai, masing-masing nilai pada masing-masing kategori. Jadi 0 itu untuk tidak penting dan 10 itu super penting. Jadi misalkan
teman-teman tulis karir tahun ini, saat ini aku karir 9, keluarga 8 gitu. Masing-masing memberi nilai sendiri. Nah, setelah memberi nilai, mau aku tunggu atau aku lanjut dulu? Aku lanjut aja ke, apa saja boleh. Yang penting buat kamu, misalkan keuangan, karir, spiritual, keluarga, percintaan, ditulisin aja. Nilainya boleh sama, boleh. Tapi biasanya kita setiap tahun itu ada yang lebih tinggi, pasti lebih tinggi. Misalkan tahun ini kesehatan ada di nomor 10, punya nilai 10, sementara karir punya nilai 7, ada yang seperti itu. Ada juga yang terbalik. Nah, setelah kita memberikan nilai untuk prioritas masing-masing kategori, nah gali alasan kita memilih prioritas tersebut yang paling tinggi itu. Jadi setelah semua kategori diberi nilai, kita pilih nilai tertinggi yang mau jadi prioritasnya kita, yang mau kita bentuk dengan habit baru. Dan kita tuliskan apa yang kita inginkan dari kategori tersebut. Misalkan tadi, misalkan contohnya saya saja ya, kalau saya itu pilih kesehatan 9 di tahun ini. Kenapa saya pilih kesehatan? Alasan saya adalah saya punya kegiatan banyak setiap harinya dan saya perlu energi. Dan saya merasa saya selalu kekurangan energi, jadi di tengah hari saya selalu lemes, ngantuk. Nah, jadi saya butuh energi itu. Gimana sih caranya untuk mencapai energi? Saya bisa berenergi setiap hari. Saya akhirnya mengambil kesimpulan saya harus tidur cukup setiap malamnya, yaitu 6-8 jam. Yang itu artinya adalah saya harus tidur maksimal jam 10 malam, karena setiap hari jam 6 pagi itu saya udah harus bangun. Kadang-kadang jam 5 sudah harus bangun. Nah, teman-teman memilih alasannya sendiri. Kenapa saya memilih karir? Kenapa saya memilih kesehatan? Gitu. Nah, setelah memilih, setelah kita tahu, kita tanya pada diri kita, kenapa kita belum berhasil melakukan hal tersebut sampai saat ini, dan singkirkan hambatannya. Jadi saya sudah pilih goal saya sudah tahu alasan saya pilih goal tersebut, sekarang saya mau cari kenapa goal tersebut belum tercapai, dan cari cara untuk menyingkirkan hambatan tersebut. Kita menanyakan pada diri sendiri, apa ya yang jadi hambatannya sampai saat ini goal saya belum tercapai ya. Untuk saya, karena saya mau berenergi setiap hari dan bisa dicapai dengan tidur cukup, yaitu jam 10 malam. Tapi belum tercapai sampai sekarang. Kenapa? Saya ingat-ingat, ternyata saya selalu charge handphone di sebelah ranjang. Yang akhirnya yang terjadi adalah saya bukannya tidur, tapi tergoda untuk ngambil lagi handphonenya dan scrolling-scrolling sampai tengah malam. Nah, jadi yang harus saya lakukan adalah supaya saya tidak tergoda, saya pindahkan posisi charger jauh dari ranjang. Apalagi hambatan yang lainnya, selama ini saya nggak bisa tidur jam 10 karena anak-anak saya tuh nggak pernah mau sikat gigi jam 10 pas. Jadi kalau mau tidur jam 10, artinya saya harus ajak anak-anak saya sikat gigi maksimal jam 9 malam. Jadi kalau anak-anak itu maksimal sikat gigi jam 9, berarti mereka harus screen time-nya selesainya lebih awal lagi. Akhirnya saya diskusi dengan anak-anak, jadwalnya dirubah ya, Mama rubah ya. Kalian harus screen time lebih awal, supaya jam 9 itu kita udah selesai sikat gigi dan kita siap tidur. Seperti itu. Lalu ada nggak hambatan lain lagi? Ada. Jadi selama ini saya selalu mandi mepet-mepet menjelang tidur. Kenapa mandinya mepet? Karena saya selesai kuliah jam 9 dan biasanya tuh kayak mau rilis dulu, relax gitu. Jadi saya screen time, yang ada saya kelewatan jam 10 aja belum mandi, lewat dari jam 10 belum mandi. Yang artinya saya harus geser jam mandi saya dan jam screen time saya. Nah, seperti cerita Lisa Ellen tadi, dari satu saja goal yang mau dicapai, akhirnya merubah banyak cara kita berkegiatan. Saya pun akhirnya banyak menggeser jadwal-jadwal saya untuk menyesuaikan dengan goal saya. Lalu yang keempat adalah nilai. Oke. Udah boleh lanjut ke step keempat kah? Oke, sip.
Step keempat adalah kita cantol habit baru kita dengan habit yang sudah kita lakukan sehari-hari. Karena sehari-hari kita pasti mempunyai rangkaian kebiasaan kan. Dan untuk mempermudah membentuk kebiasaan baru ini, cantol habit barunya kita dengan habit yang sudah berjalan. Ya, untuk saya akhirnya mencantol habit jadwal kuliah saya yang memang sudah berjalan. Jadi setiap hari itu saya kuliah dari jam 6 sampai jam 9 malam. Saya geser jam mandi saya sebelum kuliah. Dan setelah kuliah selesai jam 9 malam, saya tidak boleh lagi istirahat, nggak boleh lagi relax, tapi harus langsung bersih-bersih dan mengebah anak-anak untuk langsung tidur. Nah, itu salah satu contoh. Dan kita juga bisa loh menebeng habits-nya orang lain. Cari saja orang serumah dan sekeliling kita. Misalkan suami, anak, ibu, bapak, mereka pasti punya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang bisa kita cantol dengan habit barunya kita ini. Contohnya, misalkan kalau saya dengar suara azan di masjid dekat rumah, saya akan segera ambil air wudhu. Atau kalau saya dengar kentongan hansip bunyi 10 kali, tandanya saya sudah harus mematikan TV, matiin komputer, bersiap tidur. Atau bisa juga setelah antar anak-anak sekolah, saya pergi gym. Itu adalah contoh-contoh yang disebut dengan nebeng habits. Mencantol kebiasaan kita dengan kebiasaan orang lain. Nah, setelah itu, step yang kelima adalah turunkan dari konsep ke ide. Apa itu konsep? Goal yang tadi saya sebutkan. Untuk sehat, saya perlu tidur cepat. Untuk mengejar karir, saya perlu menambah ilmu. Untuk menambah kedekatan saya dengan Tuhan, saya harus lebih banyak berdoa. Semua itu masih merupakan konsep, sesuatu yang masih abstrak. Nah, dari konsep ini, kita perlu menurunkan lagi ke ide. Jika konsep adalah garis besarnya, ide adalah detil-detilnya. Nah, contoh dari goal saya lagi, konsepnya adalah supaya saya berenergi, saya harus tidur cukup. Itu konsep. Jadi konsep ini saya turunin lagi ke ide, lebih mendetil. Detilnya adalah jam 9 malam, saya akan jalan ke ruang keluarga, memanggil anak-anak, mematikan TV dan lampu di ruang keluarga, lalu menuju ke wastafel bertiga, sikat gigi, cuci kaki, matiin lampu, pasang diffuser, duduk di sisi ranjang, berdoa, lalu tidur. Nah, otak kita butuh gambarannya terlebih dahulu. Jika sudah digambarkan secara mendetil, kita akan lebih mudah melaksanakannya dan lebih gampang melaksanakannya. Nah, teman-teman ingat ya, semua step-step di atas itu harus ditulis. Kenapa? Karena ada yang namanya multiple sensory experience, yaitu penggunaan minimal 3 indera kita supaya goal kita akan menjadi lebih kuat dan lebih nyata dan lebih gampang untuk kita mencapainya. Apakah sampai sini teman-teman sudah menangkap apa yang dijelaskan? Atau saya kasih satu contoh lagi ya. Nah, ini. Contohnya adalah goal saya tahun ini adalah list of priority-nya adalah karir, nilainya 9. Lalu saya ingin jadi silver leader di ulang tahun saya di tahun 2023. Jadi ulang tahun saya misalkan September, ditulis September 2023 saya mau menjadi silver leader. Dan nah ini find the way. Jadi untuk menjadi silver goalnya kita ke dalam karir itu adalah saya mau menjadi silver leader di September 2023 dan saya mau membentuk komunitas Cinta Oil sebagai sarana aktualisasi diri, misalkan seperti itu. Lalu kita tanya, kenapa sih sampai sekarang jadi untuk jadi silver leader apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Pastinya kita kalau mau jadi leader, kita harus menjadi leader yang baik kan. Harus mengembangkan jaringan, mengembangkan kaki-kaki, dan kita harus paham tentang produk dan sistem. Lalu apa hambatannya sampai sekarang saya belum ke arah silver leader, belum menjadi silver leader? Satu, saya nggak ngerti produk sama sekali, yang berarti harus belajar produk. Atau saya malu menawarkan produk ke teman-teman, yang berarti saya harus belajar ngomong kah, belajar PDK. Nah, seperti ini. Tidak mengerti sistem dan produk, berarti harus belajar sistem dan produk. Tidak jago menawarkan barang, berarti kita mau melangkah apa nih? Belajar public speaking.
atau belajar pede, ngobrol sama teman-teman di komunitas baru bisa. Atau terus alasan ketiga apa? Tidak punya banyak teman. Oke, kalau tidak punya banyak teman berarti apa yang harus dilakukan untuk menjaring member-member baru? Bikin konten medsos untuk cold market, yaitu orang-orang yang belum mengenal Young Living. Nah, setelah itu habitnya apa nih dan new idea-nya yang mau dibentuk, kebiasaan baru yang mau kita bentuk. Jadi untuk menjadi leader yang baik, saya harus siap untuk member-member saya, yang berarti saya harus menyediakan satu waktu khusus untuk membalas WhatsApp yang banyak ini, yang pertanyaan-pertanyaan dari member. Berarti saya mau menjawab WhatsApp itu pada saat anak tidur siang. Berarti saat anak tidur siang, saya di samping ranjang membalas WhatsApp gitu. Terus apalagi yang perlu kita lakukan? Tadi adalah saya harus lancar soal mengerti soal produk dan sistem. Yang berarti saya harus belajar produk dan sistem kan. Berarti yang saya lakukan 15 menit sebelum tidur, saya di samping ranjang baca buku Essential Oil, misalkan seperti itu. Lalu masalah yang ketiga adalah mau bikin konten medsos kan untuk cold market. Yang berarti kita harus menyediakan waktu khusus untuk memikirkan ide-ide membuat konten dan memposting konten tersebut. Yang berarti kita kecantol dengan habit yang lama, sehabis masak pagi, saya duduk di meja makan, bikin konten medsos. Seperti itu contohnya. Waduh, ini kayaknya lengkap banget ya, Bu Steph ya, 5 langkah dan diberitahu juga tentang bagaimana contoh-contohnya. Nah, Bu Steph, saya mau nanya dong, bersedia nggak Bu Stephanie apabila sekarang nih kalau ada teman-teman yang ingin di-coach secara live oleh Bu Stephanie, kemudian Bu Stephanie meng-coach secara live saat ini. Bersedia nggak, Bu? Bersedia dong. Asik. Wah, ini teman-teman asik banget nih. Bu Stephanie bersedia untuk meng-coach kita secara live. Tapi karena kita ada banyak ya, jadi kayaknya nggak mungkin semua. Kalau ada teman-teman yang mau di-coach Bu Stephanie secara live, boleh raise hand. Nanti teman kita, Bapak Bolang, akan membantu untuk teman-teman akan di-highlight juga. Nanti akan dibuka kameranya. Apabila teman-teman ada yang mau dibantu oleh Bu Stephanie, contohnya, saya punya berbagai macam prioritas di tahun ini nih Bu Stephanie. Saya minta tolong dibantu prioritasnya, lalu find my why-nya, lalu obstacle apa, lalu habit dan new ideas-nya apa gitu ya. Silakan Kakak Bolang boleh minta tolong, siapa yang raise hand duluan? Teman-teman boleh yang raise hand tadi, boleh dibuka kameranya supaya nanti Bapak Bolang bisa membantu untuk open cam-nya. Adakah yang sudah raise hand? Saya lihat dulu ya. Oh, udah ada. Ibu Stasia Hamirosya. Silakan, Bu Stasia, kalau boleh nanti saya. Oke, hai Bu Stasia Hamiros. Sebentar ya, kita buat jadi co-host juga deh. Oke, sekarang Ibu bisa unmute kah, Bu Stasia? Oke. Sudah bisa di-unmute, Ibu? Karena harusnya sih sudah bisa meng-unmute sendiri. Oh, nggak bisa unmute karena lagi di kantor. Kalau nggak bisa unmute, jadi susah cara live coaching-nya, Bu. Bagaimana nanti Ibu bisa bicaranya gitu maksudnya, Bu Steph ya? Ya. Kalau tidak bisa, apakah kita boleh, mungkin ada teman yang lain yang mau resen atau tetap Bu Stasia? Tapi kalau mau live coaching, jadi harus oke, next aja. Baik, terima kasih Bu Stasia. Oke. Teman-teman, apakah di sini ada yang mau di-coach sama Bu Steph langsung? Kalau mau, silahkan raise hand, supaya saat ini juga Bu Steph bisa langsung bantu teman-teman memilihkan list of priority-nya, dibantu find my why-nya, obstacle-nya apa, supaya kita bisa mencapai habit atau new ideas kita. Silahkan, kita kasih kesempatan loh saat ini juga. Adakah teman-teman? Gak apa-apa, Bu. Terima kasih, Bu Hamidah. Ada teman-teman yang lain? Atau nanti atau kita skip dulu? Nanti pasti saya goda nih.
Kalau ada, nanti kita masih bisa menyediakan 1 buah essential oil lavender untuk teman-teman yang bisa langsung life coach dengan Ibu Stephanie saat ini, supaya kita bisa sama-sama mendengarkan contohnya. Kalau ada, silahkan raise hand, nanti Kakak Bolang akan bisa bantu untuk di spotlight. Ada tuh, masih Bu Stasia, yang lain adakah yang mau raise hand, nanti dibantu live coaching sama Bu Stephanie? Ibu Cahaya, silahkan Kakak Bolang dibantu, boleh? Halo, Oke. Bu. Halo, siang. Halo, Mbak Stephanie. Halo, halo. Bu Steph, Aku panggil siapa ya? sorry, Bu Steph, sebentar. Namanya Gustina. Boleh Gustina, stop sorry? sebenarnya. Gustina. Gustina. Bu Stephanie Iya. boleh stop Oke. sharing dulu mungkin Oh, supaya. oke. Nah, oke. Silahkan. Kakak Gustina dan Kakak Stephanie saya persilahkan untuk langsung dicoba live coaching. Silahkan. Tadi udah ditulis belum ya list of priority-nya? Aku belum sempat nulis sih, karena kan sambil driving tadi. Cuman aku udah mikir Oh, oke. sih. Apa tuh yang prioritas? Aku boleh panggil Gustina aja? Boleh. Boleh, Oke. Kak Steph. Kalau Jadi bisa sebenarnya Gustina, prioritas aku yang pertama itu kesehatan. Oke, kesehatan dapat Kesehatan nilai berapa keluarga. tuh? 10 sih. Oke. Kenapa memilih kesehatan? Karena ini sebenarnya kesehatan bukan saya sendiri sih. Maksudnya satu keluarga, especially-nya ke suami. Oke. Boleh diceritain dulu sedikit? Karena dia kan sekarang banyak kerjaan, lagi set goal untuk mengembangkan karirnya, pekerjaannya gitu, bisnis. Jadi dia lebih banyak kerjaan, terus bolak-balik gitu kan. Jadi dia maksudnya udah mau nge-push diri sendiri untuk bisa menggapai financial gitulah. Jadi yang aku cuma bilang sama dia, financial boleh digapai, tapi dengan kesehatan yang baik gitu. Tapi kalau saya kesehatan yang nggak baik, aku nggak mau juga sih, gitu. Yang dipikirkan di dalam pikirannya Gustina itu, kalau kesehatan itu artinya apa? Tetap fit, nggak biarpun kerjaan banyak, tapi dia nggak ngedown gitu, nggak cepat drop. Caranya untuk meraih? Nah itu aku bilang sama suami, aku support dengan suplementasi apapun itu, kamu harus makan ya, jangan bandel. Oke. Berarti nomor 1 listnya adalah minum suplemen ya? Ada lagi list yang lain? Caranya meraih kesehatan? Nah, yang itu kayaknya satu bukan itu. Yang satu itu tidur. Dia suruh tidur cepat, nggak bisa katanya. Oke. Satu tidur cepat, tidur cukup mungkin ya, bukan tidur cepat ya? Iya. Oke, tidur cukup. Terus minum suplemen. Udah, ada lagi yang lain? Enggak sih. Oke. Dari tidur cukup sama minum suplemen itu, tidur cukup dapat nilai berapa? Tidur cukup itu hampir 10 sih, 9,5. Oke, 9,5. Kalau minum suplemen? 8 deh. 8. Apa yang menghambat sampai sekarang kalau misalkan tidur cukup itu belum tercapai? Satu, dia masih ngeluh pekerjaannya banyak. Masih belum bisa tidur, otaknya masih mikir banyak, besok mau buat apa, mau kerjain apa gitu. Takut ada yang ketinggalan. Oke, itu. Ada lagi yang lain selain itu? Enggak, itu aja sih. Berarti saat dia udah diranjang pun, udah tiduran, dia masih tetap otaknya muter aja gitu? Dia nggak tidur, kadang-kadang masih pegang handphone, ngecek WhatsApp. Gitu. Ini sebenarnya ya Bu Lisa, yang harusnya di coaching ini orang yang rela. Ini kayak suaminya belum rela. Oke, nggak apa-apa. Terus kalau misalkan suami ini supaya dia tidak mengecek handphone, kan tadi katanya kebanyakan ngecek handphone, ngecek WhatsApp, jadi dia nggak bisa tidur. Supaya dia nggak bisa ngecek handphone, nggak bisa ngecek WhatsApp, gimana tuh caranya? Sampai sekarang sih aku nggak ini sih. Kalau dia ambil handphonenya, dia merepet, dia marah-marah.
Nah ya, bisa nggak misalkan, ini jadi beda lagi nih sebenarnya ya, karena sebenarnya gini Bu Lisa, ini goal yang diciptakan untuk diri sendiri. Nah kalau misalkan goal yang mau kita ciptakan ke orang lain, itu tekniknya berbeda lagi, tapi nggak apa-apa sih. Ada nggak reward yang bisa diberikan ke suami pengganti dia bisa tidur cukup? Reward ya? Ya. Sampai sekarang kayaknya aku nggak kepikiran loh, Kak Staf. Baru ini ya, kenapa nggak pakai reward ya? Misalkan kalau itu aku ngomong ini deh, sorry kalau misalkan terlalu vulgar, misalkan kalau misalkan kamu berhasil dalam 1 bulan ini tidurnya cukup, aku beli lingerie buat kamu gitu, misalkan. Tapi oke juga sih Bu, ternyata bisa juga kita menggunakan reward ya untuk mencapai goal kita gitu ya. Bener. Atau bisa nggak jam WhatsApp kamu dipindah di siang hari, full di siang hari, kita mengalahkan waktu keluarga atau mengalahkan waktu yang lain, waktu apa gitu. Oke, nah, itu salah satu tips yang bisa kita pakai nih teman-teman dan juga Bu Agustina supaya kita bisa lebih semangat dan termotivasi meraih goal kita gitu ya Bu Steph ya. Iya. Oke. Nah, terus hambatannya sementara tuh sebenarnya ada di gadget ya, WhatsApp dan scrolling itu ya. Iya. Oke. Berarti untuk membentuk kebiasaan baru, kita langsung pindah deh, anggapnya dia setuju untuk reward ya. Kamu tidur cepat, jadi taruh handphonenya, pindahin, kita anggap dia mau memindahkan jam sibuknya dia, jam membalas WhatsApp-nya itu di siang hari atau di sore hari, dengan mengalahkan waktu bersama keluarga atau waktu nonton TV gitu ya. Kita anggap seperti itu. Lalu kita harus mencantol kebiasaannya dia yang baru ini dengan kebiasaan yang baru. Misalkan kita boleh ambil goal yang kedua tadi, minum suplemen. Bagaimana caranya supaya dia bisa, biasanya kalau misalkan para suami dimanapun saya kalau ngobrol-ngobrol sama teman selalu sama, rata-rata kasusnya sama. Suaminya itu harus dulu baru mau minum. Kalau nggak akan kan. Nah, gimana caranya mencantol habit yang baru ini supaya dia ingat minum suplemen? Kita cantolin dengan habit lamanya dia. Misalkan sehabis makan siang saya akan merogoh tas saya untuk mengambil suplemen. Oke. 6 sore. Begitu dia pulang jam 6 sore, dengar mesin mobilnya, kita langsung siapin suplemen di tangan. Gitu dia masuk pintu, nih, minum. Gitu misalkan. Ya, kita juga bisa membantu ya dalam hal ini ya, Bu. Iya. Karena ini kan goalnya orang lain, kecuali goalnya kita sendiri, memang kita yang menentukan, benar-benar kita yang menentukan kan kita maunya seperti apa, set dengan habitnya kita yang kita udah mengerti sendiri. Oke. Berarti itu udah langkah keempat, tinggal langkah kelima untuk menurunkan itu menjadi ideas. Iya, ini sebenarnya udah diturunin jadi ide tadi. Begitu saya dengar mesin mobilnya masuk di halaman rumah, saya akan langsung ambil suplemen dan dia buka pintu, saya sodorin, nih minum. Minum dulu baru sambung kerja gitu ya? Iya. Nice. Oh, setiap kali kamu mengangkat WhatsApp, mengangkat handphone untuk menjawab WhatsApp, kamu harus minum suplemen dulu nih. Gitu. boleh itu. Dengan kebiasaannya dia dengan WhatsApp ya Bu Steph ya. Iya. Tercantol ke sana. True. Ini menyenangkan sekali sih jadinya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jelaskah jadinya kelima langkah tadi untuk kita bisa mendapatkan kebiasaan baru yang sesuai dengan prioritas utama kita? Ya, udah Bu Lisa. Thank you ya Bu Saiwani, thank you. Ya, sama-sama. Semoga teman-teman yang lain juga ngerti ya. Ya, semoga dengan ini teman-teman yang lain bisa kita tanya nih sekalian, sudah jadi tergambarkankah? Kalau tadi kan kita ceritanya meng-coach untuk orang lain, tapi kalau untuk diri kita sendiri, sudah cukup tergambarkah 5 langkah yang tadi Gustaf sudah sharing kan? Mulai dari di list priority-nya,
sampai kemudian bisa tercantol ke kebiasaan lama, dan terakhir diturunkan menjadi ideas. Teman-teman yang lain, apakah Bu Itaria Dewi, thank you sudah direspon. Teman-teman yang lain juga semoga sudah makin jelas ya. Bu Gustina, terima kasih untuk volunteernya. Nanti DM saya untuk nomor member kamu sama alamat ya. Terima kasih Bu Gustina. Oke, sepertinya Bu Step tadi satu hal yang sangat menarik yang sudah kita saksikan bersama, bagaimana caranya 5 step tadi, 5 step oleh Stephanie. Sekarang kayaknya masih bisa dilanjutkan nih Bu Step. Setelah ini ada lagi kah yang bisa di-sharingkan supaya kita benar-benar semakin mencantolkan pengetahuan kita di siang hari ini untuk mendapatkan kebiasaan baru? Silakan. Ya. Tinggal beberapa slide lagi ya teman-teman, sabar. Jadi ada alasan kenapa kita harus fokus pada satu goal dulu yang mau kita bentuk kebiasaan barunya. Karena untuk membentuk satu saja kebiasaan baru, kita butuh perjuangan yang sangat ekstra. Jangan ambisius mau langsung merubah banyak goal, karena kita nggak akan mampu. Kita mau mencapai banyak goal sekaligus, mau merubah habit kita banyak-banyak, kita nggak akan mampu. Kenapa? Karena menurut Daniel Kahneman, energi manusia itu terbatas. Karena itu fokus manusia juga terbatas. Manusia tidak mampu belajar hal baru dengan banyak sekaligus. Jadi, kalau nanti kebiasaan barunya sudah terbentuk, kita bisa kok mau mempunyai goal yang lain, mau mempunyai kebiasaan baru yang lain lagi. Anggap saja kalau kita mengerjakan project per project supaya hasil yang kita dapatkan lebih maksimal. Nah, ini jangan pernah menyerah pada saat proses, karena saat kita belajar inilah saat yang paling berat. Sistem 1 ini, seperti yang tadi, sistem 1 akan berusaha menghack kita habis-habisan. Pikiran kita sendiri yang akan ngomong, aduh ngapain sih lu repot-repot kayak gini, aduh lu kayak orang kurang kerjaan aja, kurang banyak ya kerjaan lu ya, aduh lu bener-bener ya cari gara-gara lo gitu. Nah, karena itu sebenarnya yang saya rasain juga waktu pertama kali saya kuliah. Terus deh gitu, saya kaget dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang harus saya jalani. Terus otak saya secara otomatis ngomong gitu, aduh lo kayak orang kurang kerjaan, lo kayak orang gila gitu. Ya, macam-macam lah. Jadi intinya adalah sistem 1 ini berusaha untuk menghack sistem 2. Tapi kalau misalkan sistem 2 ini kuat, dia akan berusaha meredam suara-suara si sistem 1 ini. Dan percaya saja, teman-teman percaya, seperti menyetir tadi, semua akan bisa dilewati. Nah, menurut Malcolm Gladwell, untuk manusia bisa menjadi expert di bidangnya, dia perlu latihan sebanyak 10.000 jam. Yang kalau kita buat ilustrasinya, sehari misalkan orang belajar hal baru itu selama 4 jam, berarti seminggu dia belajar 20 jam. Kita cut Sabtu dan Minggu deh, anggap libur, 20 jam. Yang berarti dalam 1 tahun itu ada 52 minggu, dia belajar 1040 jam. Dan itu berarti untuk menjadi seorang expert di bidangnya, orang butuh latihan selama 10 tahun. Nah, kita nggak butuh jadi expert di bidang habit tertentu, tapi ini saya memberikan gambaran saja, kalau memang harus ada satu proses yang kita lalui. Tidak bisa kita tidur, kita berdoa bilang, Tuhan besok saya mau punya habit baru, saya mau punya habit seperti orang sukses. Terus kita tidur, bangun pagi, kita punya habit yang baru. Langsung itu nggak bisa. Orang harus melewati apa yang namanya proses. Nah, satu tips lagi, di mana saat kita pasti merasakan saat-saat down. Nah, kita merasa tidak mampu, tidak kuat, di tengah jalan itu mau berhenti, kita perlu memanggil semangat untuk kita kembali lagi. Caranya gampang banget, hanya menggunakan essential oil. Jadi, teman-teman tinggal ambil satu essential oil yang paling jarang digunakan. Yang paling jarang ya, jangan yang sering digunakan. Yang suka dapat bonusan oil-oil aneh, boleh dipakai sekarang. Itu daripada berdebu di laci, kita ambil, sekarang waktunya kita pakai, kita crack. Nah, caranya, kita duduk, tenang, terus duduk diam, ambil nafas panjang, kita pejamkan mata, ambil nafas panjang beberapa kali, lalu kita teteskan essential oilnya di telapak tangan, 1-2 tetes, lalu kita rub, dan kita kop. Seperti ini, kira-kira 3-5 menit. Kita ambil nafas panjang. Sambil kita pejamkan mata dan kop itu, kita membayangkan momen-momen keberhasilan yang pernah kita lalui, yang pernah kita capai.
kalau misalkan tidak terpikir momen keberhasilan kita, kita bisa pinjam momen keberhasilan orang lain atau momen keberhasilan yang ada di film-film. Nah, lakukan itu terus, teman-teman pasti akan merasakan lebih baik dan kita siap untuk melanjutkan goal kita lagi. Akhir kata, tidak ada kata gagal saat kita berproses, selama kita masih terus melanjutkan. Adaptasi itu merupakan bagian dari proses. Bermanuver, berbelok, itu semua bagian dari proses. Kita hanya baru dikatakan kalah kalau kita berhenti sebelum kita selesai. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sharing ini sampai akhir. Saya kembalikan ke Ibu Lisa. Aduh, terima kasih banyak Bu Steph. Adaptation is part of a process, not a failure. Wow, ternyata pertanyaan pertama mungkin datang dari saya ya Bu Steph. Bagaimana caranya supaya ketika baru bangun tidur saya sudah punya kebiasaan baru? Ada nggak caranya? Sebelum bangun tidur kita sudah punya kebiasaan baru. Biasanya nih kalau misalkan saya, masing-masing orang sebenarnya punya cara macam-macam ya, Bu Lisa. Berbeda-beda sesuai dengan tadi kebiasaan kita. Nggak usah dipaksa, tapi nggak usah memaksakan kalau kita harus mengikuti kebiasaan orang lain. Tapi kalau dari saya sendiri, kalau saya sedang membentuk kebiasaan baru, yang paling pertama saya lakukan malamnya itu saya akan lagi tidur itu saya sebelum tidur ya, maksudnya udah tiduran di ranjang, saya bayangin besok saya akan melakukan ini, saya seperti memutar film di dalam kepala. Besok saya akan melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Nah, pada saat saya selesai memutar film tersebut 2-3 kali di kepala saya, ada rasa familiar dan saya pernah melakukannya. Jadi besok lebih gampang untuk saya benar-benar ngelakuin. Setiap malam begitu lagi. Sama seperti satu contoh saya. Ini benar-benar Bu Lisa. Kemarin itu pas aku diundang ke YLID, ke kantor YL, aku tuh benar-benar ketakutan. Waktu Kitty bilang, yakin lo nggak mau ke kantor YL? Itu muka aku tuh bener-bener harus ya ke kantor YL gitu. Karena kenapa? Ternyata gitu aku pikirin, oh aku nggak familiar dengan tempatnya, aku nggak ngerti tempat YL itu gimana gitu. Itu bukan tempat yang familiar buat aku. Jadi itu yang membuat ketakutan. Terus aku bayangin di dalam kepala itu selama 2 hari, begitu aku masuk kantor, aku minta akses untuk lantai 12, dan begitu sampai di lantai 12, aku telepon Bu Lisa, minta diizinin masuk, terus aku hahaha, itu rasanya benar-benar kayak terjadi. Setelah membayangkan beberapa kali, kayak tadi kan aku masuk kan langsung santai kan, Bu Lisa, gitu, Pak, gitu. Ternyata memang itu salah satu tips yang sangat baik ya Bu Steph ya, supaya kita familiar dengan hal ini, jadi ketika kita bangun esok harinya, kita sudah tahu kita akan seperti ini kira-kira menghabiskan hari kita. Thank you loh Bu untuk sharingnya. Thank you juga untuk tipsnya. Teman-teman, adakah yang masih ingin bertanya kepada Bu Stephanie? Saya masih akan mempersilahkan apabila masih ada pertanyaan, karena dari tadi saya lihat belum ada pertanyaan. Jadi saat ini boleh apabila ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Bu Stephanie. Tapi pertanyaan pertama mungkin datang dari saya ya. Bu Steph, saya duluan deh yang nanya. Tadi kan Bu Steph bilang nih bahwa sistem 1 kita akan berusaha habis-habisan untuk bisa menghack sistem 2 kita gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa sih sistem 1 ini akan ngehack habis-habisan sistem 2 kita? Kenapa sih mereka nggak langsung kerja sama aja gitu loh supaya langsung terbentuk gitu loh habit yang baru? Kan enak ya kalau tiba-tiba habit yang priority kita menjadi terbentuk tiba-tiba gitu kan, kayaknya bahagia banget gitu ya. Tiba-tiba gue besoknya kurus, sekurus-kurusnya gitu kan enak banget ya. Tapi kenapa sih Bu, sistem 1 kita akan ngehack sistem 2 kita? Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom chat ya, nanti saya akan bantu pilihkan untuk Bu Stephanie jawab. Silakan Bu. Gitu ya Bu Lisa ya, jadi mereka bekerja sama ya sebagai tim. Tapi begini, memang begitu cara kerja otak manusia, memang ada sistem 1 dan sistem 2, dan kita kebanyakan dari waktu kita itu selalu dihabiskan dengan sistem 1. Karena itu merupakan kebiasaan kita. Dan untuk belajar satu hal baru, itu butuh usaha yang sangat besar, energi yang sangat besar, dan itu menyalahi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Itu yang membuat otak kita sendiri berontak. Aduh ini susah banget, ini tuh butuh energi lebih. Jangan. Sistem 1 itu sebenarnya tidak jahat. Dia itu tidak bermaksud untuk membuat kita itu jelek, membuat kita tuh
jadi nggak belajar, tapi dia berusaha menyamankan diri kita. Sistem 1 itu berusaha kita itu selalu nyaman, selalu kebutuhan terpenuhi, selalu merasa ada familiarities gitu. Tapi orang itu memang selalu butuh belajar, makanya sistem 2-nya itu harus selalu dipakai setiap saat. Tapi pada saat kita memakai sistem 2, itu butuh usaha yang sangat besar, butuh energi yang sangat besar, butuh merubah kebiasaan-kebiasaan seperti yang tadi kita udah jelasin kan. Nah, itulah yang membuat si sistem 1 itu berontak. Tapi kalau sistem 2 ini bisa bilang, tenang, semua ini akan bisa dilewati. Nah, itu nanti akan berubah menjadi sistem 1 lagi kan, menjadi habit. Nah, nanti kalau sudah berubah jadi habit lagi, kita butuh untuk mengisi sistem 2 lagi, itu akan diulangi lagi, berantem-berantem lagi di kepala kita. Akan seperti itu terus. Jadi kalau ada gorengan nih di depan mata ya teman-teman, sistem 1 kita akan bilang, udah makan aja nggak apa-apa. Sistem 2 kita harus lebih kuat lagi nih untuk bilang, jangan. Kolesterol. Hayo. Bu Nisa itu belum berhasil sama saya sampai sekarang. Ayo teman-teman, semangat sistem 2-nya untuk bisa benar-benar nge-hack sistem 1-nya. Gantian ya, sistem 2 kita yang harus nge-hack. Oke, thank you loh Bu Steph. Ternyata memang seperti itu ya, karena biar bagaimanapun juga otak kita ingin supaya kita merasa nyaman gitu ya. Ternyata itu yang harus dikuatkan supaya tadi yang kayak Bu Steph bilang, kita tidak akan pernah gagal sampai pada saat kita berhenti mencoba. Tapi sebelum berhenti kita teruskan, kita tidak akan pernah gagal. Ada pertanyaan nih ternyata dari Bu Una. Bu Una bertanya nih, Bu Steph, misalnya malam-malam sebelum tidur saya lihat-lihat IG, terus ada orang yang mau saya DM buat nawarin yang living, tapi udah kemalaman ya, nggak enak kan mau chat ya. Jadi maksud hati besok aja. Tapi pas besoknya kok jadinya ada rasa nggak enak ya, kayaknya dia risih nggak ya sama saya chat nawarin begini. Gimana ya Bu merubah pikiran-pikiran seperti ini? Itu tahu nggak, sebenarnya Una itu kan tadi bilang sambil tiduran kan, mau nge-DM-in orang kan. Sebelum tidur berarti misalkan dalam posisi tiduran. Dalam posisi tiduran itu, orang itu posisi kreatif. Jadi dia mengawang-awang, saya mau melakukan hal ini, mau melakukan hal ini. Dan besok pagi dia mau WhatsApp orang itu lagi dalam posisi duduk, yaitu posisi kritis. Posisi lagi kritis ini, lagi menghakimi. Jadi logika dia bermain, makanya dia nggak jadi DM. Kalau misalkan mau, balik lagi aja tiduran siang-siang. Oh really, Bu? Hah? Oh, balik lagi tiduran gitu jadinya? Tiduran aja, jangan tidur beneran ya, tiduran aja. Misalkan di sofa, tidur begini, kira-kira 10 menit, pikiran udah ngawang-ngawang. Itu dalam posisi orang kreatif, itu bisa nge-DM loh. Karena dalam posisi kreatif itu, orang lebih banyak mengeluarkan ide. Oke. Berarti harusnya di kantor kita sering-sering tidur kali ya, Bu ya. Boleh diusulkan Bu ke manajemen. Makasih ya Bu Steph. Ternyata posisi duduk ini adalah posisi kritis, tapi posisi kreatif itu biasanya terjadi di posisi tiduran ya, atau lagi berbaring-baring ya. Oh, tuh Bu Una, benar ya ternyata kata Bu Una, kadang kalau lagi berbaring suka banyak yang mau di DM. Benar, ternyata posisi itu adalah posisi tiduran. Tuh, kata Bu Kiti masih banyak bantal kakak-kakak. Nah, terus tadi Bu Gustina nanya lagi nih Bu Steph, kenapa harus pakai oil yang baru atau oil yang jarang kita pakai? Apakah bisa mungkin kita menggunakan oil yang memang sudah familiar dengan kita? Mau oil yang kita nggak suka ya, maybe ya. Dia oke, silakan dijelaskan aja Bu Steph. Begini, kenapa kita tidak familiar? Karena begini, oil yang familiar itu apa sih? Kalau buat Gustina misalkan lemon itu dipakai untuk setiap hari, setiap kegiatan. Kayak contohnya Bu Kiti ya, kemana-mana bawa keluarganya citrus. Dia oles di perut, dia oles di mana seluruh tubuhnya dia, sehari-hari dia oles bisa lebih dari 5 kali. Nah, dia sudah familiar dengan wanginya. Dan itu dipakai di semua fase keadaannya si Bu Kiti kan gitu. Jadi itu tidak akan berguna lagi, kurang berguna untuk momen tertentu. Kan kita mau meng-create, kita mau menciptakan suatu momen tertentu, makanya kita butuh suatu bau-bauan tertentu yang membuat kita akan nantinya jadi terbiasa.
Jadi setiap kali nanti misalkan oil yang paling jarang saya pakai itu sebenarnya adalah apa ya yang kemarin ya. Saya udah 2 tahun nggak pakai Stress Away. Pas kemarin saya pakai Stress Away lagi, saya pakai dia untuk create saya bisa tidur. Jadi yang dilakukan pertama adalah menciptakan kebiasaan setiap saya mau tidur itu saya akan meneteskan 4 tetes lavender dan 4 tetes Stress Away ke diffuser, terus tidur. Setelah 2 minggu berturut-turut melakukan itu setiap hari saya diffuse. Setiap kali saya meneteskan, misalkan saya nggak mau tidur, nggak bisa tidur gitu malam. Ada kan masa-masa kita nggak bisa tidur. Saya tetesin 4 tetes lavender, 4 tetes Stress Away, itu rasanya badan langsung lunglai gitu loh. Karena kita sudah terbiasa dengan mode setiap kali kita nyium wangi ini, kita itu udah dalam keadaan kita mau tidur. Berarti pada saat kita cium bau itu familiar banget nih. Kalau kan baunya seperti ini, bau-bauan itu adalah salah satu, cuman satu-satunya yang langsung masuk ke otak dan mencapai bagian otak memori kita. Jadi pada saat saya cium bau lavender dan Stress Away itu di diffuser, langsung masuk ke memori, langsung mengaitkan ini cocoknya, bau-bau ini cocoknya dengan apa nih ya? Dengan situasi apa ya? Oh tidur, makanya badannya langsung lemes. Seperti itu. Oke, semoga cukup menjawab ya Bu Gustina ya. Jadi bukan oil yang tapi oil yang jarang kita pakai. Jarang. Kalau misalkan memang yang jarang dipakai peppermint, ya boleh pakai peppermint. Kayak saya itu paling jarang pakai peppermint. Kenapa? Karena saya bersiap setiap kali saya mau fokus, saya akan netesin peppermint. Makanya mau saya misalkan dalam occasion apapun sehari-hari, saya nggak pernah pakai peppermint. Supaya saya siapin untuk fokus. Iya, supaya ketika mau fokus doang, kita langsung mencium peppermint dan langsung bisa fokus gitu ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih tips anchoringnya Ibu Stephanie. Teman-teman di sini masih ada yang ingin bertanya kah kepada Ibu Stephanie? Saya masih buka ruangnya. Tadi Ibu Wike, saya sering banget Bu, begitu tadi pingin begini, sekarang saya mau begitu. Ternyata posisi dan kondisi pikiran mempengaruhi ya Bu, betul. Posisi dan kondisi memang mempengaruhi. Ya. Oke. Terima kasih banyak loh Bu Steph, banyak sekali tips yang sudah dibagikan. Teman-teman masih ada yang mau meminta tips kah pada Bu Steph? Saya masih persilahkan. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akan tutup sesi siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berikan rasa terima kasih kita dan acknowledgement kita kepada Bu Steph, supaya Bu Steph juga bisa merasakan energi dari kita, energi positif kita, energi terima kasih kita kepada Ibu Stephanie Wongkar. Silakan teman-teman, saya kasih ke waktu supaya teman-teman bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Silakan. Sama-sama, Bu Lisa. Yes, Bu Stasia, Zoom-nya akan ada di YouTube. Aku pun mau bilang terima kasih, tapi kalau aku live aja ya, nggak usah ngetik ya. Nggak kenal lagi, Bu. Nggak satu kantor. Yes, jadi Bu Steph bisa baca sendiri ya betapa banyak yang ingin mengucapkan terima kasih untuk sharingnya yang pastinya sangat berguna, yang pastinya sangat bermanfaat, beserta begitu banyak tips-tipsnya yang sangat padat, tapi dibawakan dengan cara yang santai, dan ini bisa langsung nyantol, bisa langsung masuk ke otak kita. Jadi saya hanya ingin resounding apa yang tadi Bu Stephanie sudah katakan, teman-teman kita nggak pernah gagal sampai kita berhenti untuk mencoba. Jadi intinya jangan pernah berhenti mencoba ya, karena untuk menjadi expert itu butuh 10 tahun. Tapi kan kita nggak harus menjadi expert kan Bu Steph, kita hanya ingin untuk bisa mengubah kebiasaan baru kita. So never stop, never stop sampai kamu bisa mendapatkan kebiasaan baru kamu. Yang memang tidak mudah ya Bu Steph ya, dan memang itu butuh usaha dan butuh energi dan butuh kerja keras. Jadi jangan biarkan sistem satu kamu menghack sistem dua kamu, tapi gimana caranya sistem kamu yang nge-hack sistem satu kamu. PR kita bersama. Baiklah, terima kasih Bu Stephanie Wongkar untuk sharingnya di siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di siang hari ini. Kami berharap hal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya Lisa Eveleni, Training Manager yang Living Indonesia, beserta pembicara kita di siang hari ini, Ibu Stephanie Wongkar, mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di sesi training berikutnya. Bye.